Buat orang yang tidak mengerti pengobatan di bidang gangguan cemas, memang pasien gangguan cemas itu membingungkan. Jadi teman-teman tidak heran kalau banyak teman-teman yang mungkin mempunyai pasangan atau mungkin orang tua atau teman ya, itu yang mengalami gangguan kecemasan, kita susah mengerti. Mengapa ya ada orang bisa mengalami kecemasan sampai segitunya? Kalau kita melihat ada beberapa di antaranya sampai takut keluar rumah, takut untuk bertemu dengan orang lain, dan rasanya selalu gelisah. Tidak seperti kayak dalam kondisi yang wajar gitu. Namun kalau diperhatikan tidak ada suatu problem kesehatan tertentu yang mempengaruhi pasien. Dan ini seringkali ditanyakan kepada saya juga, apa yang membuat problem itu terjadi? Kalau kita melihat dari kacamata kedokteran jiwa atau bidang psikiatri, kita tahu bahwa kondisi yang terkait dengan masalah gangguan kecemasan terkait dengan faktor biologi, psikologi, dan sosial. Jadi bukan cuma satu faktor saja. Maka daripada itu ketika ada pertanyaan, dok, apakah masalah gangguan cemas ini terkait dengan trauma masa lalu? Jawabannya apa dok? Betul, ada memang problem masa lalu di mana ketika seseorang mengalami trauma berulang di dalam kehidupannya, terutama di masa-masa kecil sampai remaja, dia lebih rentan mengalami gangguan kecemasan daripada yang tidak. Tapi bukan berarti pasti. Jadi tidak ada yang disebut pasti kalau trauma masa kecil pasti dia mengalami gangguan kecemasan. Begitu juga faktor biologi. Orang tuanya, kakek neneknya, atau yang sedara dengan keluarganya dia, itu mengalami ada beberapa kondisi gangguan cemas. Apakah si orang tersebut pasti mengalami gangguan cemas? Tidak. Jadi ini sebenarnya bukan ilmu pasti ya, bahwa problem ini pasti jadi begini, ini jadi begini, tidak. Maka daripada itu juga pengobatannya pun tidak selalu sama untuk setiap orang. Mengapa misalnya saya bicara tentang pengobatan dengan obat? Karena bidang saya adalah bidang ilmu kedokteran jiwa. Di dalam ilmu kedokteran jiwa, khususnya di bidang kedokteran secara umum, kita mengenal adanya obat-obat tertentu yang bisa membantu keseimbangan di otak kita. Dan keseimbangan itu terjadi membuat situasi cemasnya berkurang, sehingga fungsi pasien atau fungsi orang yang mengalami gangguan cemas itu kembali membaik. Jadi perlu teman-teman perhatikan sekali. Jangan karena kekhawatiran dan rasa tidak percaya diri terhadap pengobatan, teman-teman malah menolak proses pengobatan itu sendiri karena ketidaktahuan tersebut. Perlu ditanyakan langsung ke dokter, jangan ditanya kepada orang yang tidak kompeten, yang tidak memahami tentang pengobatan, tentang ilmu kedokteran, tapi ditanya, didengar pendapatnya, tentunya salah. Seperti saya juga misalnya, bertanya mengenai masalah teknik misalnya membangun rumah. Tentunya kita perlu tanya sama insinyur sipil, bukan tanya sama orang yang nggak ngerti. Ini yang harus diperhatikan sama teman-teman, supaya apa yang didapatkan itu merupakan suatu keilmuan yang benar. Banyak di antara kita mungkin merasa kita ngerti sedikit terus kemudian melakukan edukasi. Tetapi ingat, apa yang kita baca di googling atau AI, ChatGPT, atau mungkin baca jurnal, satu jurnal itu tidak bisa menangkap semua permasalahan. Kadang satu artikel di dalam jurnal ilmiah itu hanya menangkap fenomena tertentu saja. Contoh misalnya efek samping obat antidepresan pada fungsi seksual. Memang betul ada, tapi kalau Anda menyimpulkan semua obat antidepresan memiliki efek samping seksual, tentunya tidak benar. Karena beberapa pasien tidak masalah dengan penggunaan antidepresan. Jadi Anda tidak bisa menyimpulkan hanya dari satu penelitian saja. Itulah mengapa dokter praktisi seperti saya mempunyai kompetensi untuk menjelaskan kepada pasien tentang apa dan bagaimana kondisi gangguannya. Mudah-mudahan bisa memahaminya ya.